Mereka bilang kacang-kacangan itu sehat, tapi inilah fakta mengejutkan yang tak pernah diungkap terang-terangan. Setelah usia 60 tahun, beberapa jenis kacang paling populer di dapur Anda mungkin sedang perlahan-lahan membunuh ereksi Anda, meningkatkan tekanan darah, mengabulkan ingatan, dan secara diam-diam merusak ginjal Anda. Dan yang lebih parah, sebagian besar lansia memakannya setiap hari mengira mereka sedang melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh mereka. Saya Dr. Siti Nurhayati dari kanal Hidup Bahagia di Masa Tua. Saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun membantu para lansia baik pria maupun wanita untuk mendapatkan kembali energi, kejernihan pikiran, dan vitalitas mereka dirancang. Dan saya telah melihat berulang kali bagaimana makanan yang tepat dapat mengembalikan kehidupan, sementara makanan yang salah justru mencurinya secara diam-diam. Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada 4 jenis kacang spesifik yang mendukung sirkulasi darah, meningkatkan fungsi otak, menyeimbangkan gula darah, dan bahkan membantu Anda tidur lebih nyenyak? Namun hampir tidak ada seorang pun di atas usia 60 tahun yang memakannya secara teratur. Pada saat yang sama ada 4 jenis lainnya yang dipasarkan sebagai makanan sehat, tetapi diam-diam menyebabkan peradangan, mengganggu kerja obat-obatan Anda, dan membahayakan jantung Anda. Anda berhak mengetahui perbedaannya. Di video ini saya akan mengupas tuntas ke-8 jenis kacang tersebut. 4 yang wajib Anda konsumsi setiap hari dan 4 yang sebaiknya tidak pernah Anda makan lagi. Penjelasannya jernih, berbasis sains, dan dirancang khusus untuk tubuh Anda setelah usia 60 tahun. Dan menjelang akhir video saya akan membongkar satu kacang yang paling berbahaya dari semuanya, yang telah dikaitkan dengan kehilangan ingatan dan bahkan kerusakan hati, dan mungkin saja ada di lemari dapur Anda saat ini. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak pernah ketinggalan pelajaran kesehatan lain yang dirancang khusus untuk para lansia seperti Anda. Dan jika pesan ini bermanfaat untuk Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa lebih baik lagi dalam melayani kesehatan dan kesejahteraan Anda. Baiklah, mari kita mulai dengan 4 kacang super yang harus Anda makan setiap hari. Ini bukan sekadar camilan. Ini adalah obat alami untuk jantung, otak, energi, dan bahkan performa Anda di kamar tidur. Mari kita lihat lebih dekat satu persatu dan mengapa mereka menjadi lebih penting dari sebelumnya setelah usia 60. Bagian 1. 4 kacang penyelamat 1. Kacang Brazil, peningkat tiroid dan testosteron Anda. Saya masih ingat salah satu pasien saya, seorang pensiunan pemadam kebakaran berusia akhir 60-an. Sebut saja namanya Pak Budi. Beliau datang kepada saya dengan kondisi kelelahan pikiran yang sering berkabut dan frustrasi dengan energinya yang rendah serta performa yang menurun. Beliau sudah mencoba segalanya, bubuk, suplemen, pil, berbagai diet, tapi sepertinya tidak ada yang bisa mengembalikan semangat yang dulu ia miliki. Kami melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap dan apa yang kami temukan tidak mengejutkan saya. Pak Budi mengalami defisiensi selenium yang parah, sebuah mineral renik yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kebanyakan pria di atas 60 tahun, tetapi memainkan peran besar dalam cara kita merasa, berpikir, dan berfungsi. Nah, disinilah bagian menariknya. Saya menyuruh Pak Budi melakukan sesuatu yang sederhana, makan 1 butir kacang Brazil setiap hari. Cukup 1. Tidak ada resep obat, tidak ada rencana rumit. 3 minggu kemudian beliau kembali ke kantor saya. Wajahnya berbeda. Lebih berwarna. Matanya lebih tajam. Beliau mendekat sambil tersenyum dan berkata, "Dok, saya tidak tahu apa yang ada di dalam kacang itu, tapi saya merasa hidup kembali." Itulah kekuatan kacang Brazil. Kacang yang luar biasa ini adalah sumber selenium alami terkaya di planet ini. Hanya 1 butir saja sudah menyediakan lebih dari 130% kebutuhan harian Anda. Dan tidak seperti suplemen sintetis, selenium dalam kacang Brazil terikat pada senyawa organik, membuatnya lebih mudah diserap dan digunakan oleh tubuh Anda yang menua. Selenium sangat penting untuk mengaktifkan hormon tiroid yang mengatur segalanya, mulai dari metabolisme dan tingkat energi hingga suasana hati dan ingatan Anda. Seiring bertambahnya usia, fungsi tiroid cenderung melambat, menyebabkan kelelahan, tangan dingin, kenaikan berat badan, dan hilangnya semangat masa muda. Tetapi selenium mendukung fungsi itu dari dalam keluar. Dan masih ada lagi. Selenium esensial untuk produksi testosteron, sesuatu yang tidak disadari oleh kebanyakan pria. Testosteron rendah tidak hanya memengaruhi libido. Ini memengaruhi kekuatan, kualitas tidur, motivasi, dan bahkan kemampuan Anda untuk tetap tajam secara mental. Kacang Brazil secara diam-diam mendukung kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi dan menyeimbangkan hormon kunci ini secara alami dan aman.
Namun yang benar-benar membuat kacang ini istimewa adalah kemampuannya melindungi saraf Anda. Lemak dalam kacang Brazil membantu menjaga selubung mielin lapisan pelindung di sekitar saraf yang menjaga refleks Anda tetap tajam dan gerakan Anda tetap lancar. Tanpanya kita bergerak lebih lambat, berpikir lebih lambat dan merasa terputus dari tubuh yang pernah kita kenal dengan baik. Menjaga keutuhan mielin adalah salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan seiring bertambahnya usia dan kacang Brazil mendukungnya secara langsung. Sekarang saya selalu mengingatkan pasien saya lebih banyak bukan berarti lebih baik. Terlalu banyak selenium bisa menjadi racun seiring waktu. Itulah mengapa saya merekomendasikan tidak lebih dari 1 atau 2 butir kacang Brazil per hari. Simpan di dalam kulkas, idealnya masih dalam cangkangnya dan kunyah hingga benar-benar halus. Ini adalah ritual kecil dengan hasil yang sangat besar. Anda tidak memerlukan sebotol pil. Anda hanya butuh kearifan alam dan disiplin untuk menggunakannya seperti yang dilakukan Pak Budi. Dan jika 1 butir kacang saja bisa membangunkan tiroid Anda, mengisi ulang testosteron dan melindungi saraf Anda, bayangkan apa yang terjadi ketika Anda menambahkan kacang berikutnya ke dalam rutinitas harian Anda. Inilah yang saya sebut sebagai penjaga sunyi tulang dan otak Anda. Namun kebanyakan lansia bahkan tidak menyadari apa yang mereka lewatkan. Mari kita bahas selanjutnya. 2. Kacang almond, sang pelindung tulang dan otak. Ada sesuatu yang sangat menenangkan tentang kacang almond. Mungkin karena kerenyahannya yang akrab atau rasa manis samar yang tertinggal setelah setiap gigitan. Bagi saya, almond mengingatkan saya pada ayah saya. Setiap pagi tanpa pernah absen beliau akan duduk di dekat jendela dengan secangkir teh hangat dan semangkuk kecil almond mentah. Beliau tidak pernah melewatkan satu hari pun. Beliau dulu sering berkata, benda-benda kecil ini yang membuat ayah tetap tajam, nak. Saat itu saya belum sepenuhnya memahami ilmunya, tetapi sekarang setelah puluhan tahun berkecimpung di dunia kedokteran dan penelitian penuaan, saya tahu beliau benar sekali. Almond adalah salah satu sekutu paling kuat namun sering diabaikan dalam kesehatan lansia. Mereka bukan sekadar camilan. Mereka adalah sistem pertahanan harian untuk 2 bagian paling rentan dari tubuh yang menua, tulang dan otak Anda. Mari kita mulai dengan tulang Anda. Setelah usia 60, terutama di atas 65, kepadatan tulang Anda mulai menurun dengan cepat. Jatuh menjadi lebih berbahaya, patah tulang sembuh lebih lambat, dan sesuatu yang sekecil salah melangkah bisa berubah menjadi berbulan-bulan pemulihan. Almond kaya akan kalsium, hampir 100 mg hanya dalam seperempat cangkir. Tetapi yang membuatnya menonjol adalah kandungan magnesiumnya. Magnesium bertindak seperti pengatur lalu lintas. Ia membantu memindahkan kalsium ke dalam tulang tempat seharusnya, alih-alih membiarkannya menyumbat arteri Anda. Kombinasi kalsium dan magnesium itu jarang ditemukan dalam satu jenis makanan, tetapi almond menyediakannya. Sekarang mari kita bicara tentang otak Anda. Setiap tahun saya melihat lebih banyak pasien yang lebih takut kehilangan ingatan daripada penyakit jantung, dan itu ada alasannya. Alzheimer, demensia, kabut otak. Mereka tidak hanya mencuri pikiran Anda, mereka mengambil kemandirian Anda. Tetapi almond mengandung antioksidan kuat, terutama jika Anda memakannya dengan kulitnya. Flavonoid dalam kulit ari tipis berwarna coklat itu bekerja selaras dengan vitamin E untuk menetralkan stres oksidatif yang merusak sel-sel otak seiring bertambahnya usia. Faktanya, studi dari Universitas Tufts menunjukkan bahwa almond bahkan dapat memperlambat perkembangan penurunan fungsi kognitif jika dimakan secara konsisten. Dan masih ada lagi. Almond kaya akan serat sekitar 35 gram per porsi yang membantu mengatasi sembelit, sebuah masalah yang diam-diam dialami oleh hampir separuh lansia setiap hari. Kelancaran buang air besar mungkin tidak terdengar glamor, tetapi percayalah itu membuat perbedaan besar dalam perasaan Anda. Dari energi hingga suasana hati, pencernaan memainkan peran yang lebih besar dari yang disadari kebanyakan orang. Saya sering merekomendasikan 15 hingga 20 butir almond per hari, mentah atau dipanggang kering tanpa garam dan selalu dikunyah dengan baik. Terutama bagi lansia dengan masalah gigi atau kesulitan menelan, langkah ini sangat penting. Luangkan waktu Anda. Jadikan itu kebiasaan yang penuh kesadaran. Saya katakan pada pasien saya, Anda bukan hanya sedang makan kacang. Anda sedang berinvestasi pada mobilitas, kejernihan pikiran dan martabat masa depan Anda. Almond adalah pelindung sunyi Anda. Dan begitu Anda menjadikannya ritual harian, tubuh Anda akan mulai merasakannya. Langkah yang lebih kuat, pikiran yang lebih tajam, hari-hari yang lebih baik. Tetapi bagaimana jika saya beritahu Anda ada kacang yang bentuknya persis seperti otak Anda dan mungkin merupakan makanan alami terbaik yang kita miliki untuk mencegah kehilangan ingatan, meningkatkan aliran darah dan bahkan membantu Anda
Tidur nyenyak sepanjang malam itulah yang akan kita bahas. Selanjutnya. 3. Kacang kenari makanan favorit otak. Ada satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Bertahun-tahun yang lalu saya mengunjungi seorang pasien bernama Pak Hartono, seorang pensiunan guru musik berusia 70-an yang baru saja kehilangan istrinya. Beliau tidak hanya berjuang dengan kesedihan tetapi juga dengan ingatan. Beliau sering lupa nama, salah menaruh kunci, bahkan bingung saat mengemudi pulang. Selama kunjungan kami, beliau membuka lemari dapurnya dan mengeluarkan sebuah toples kaca kecil. Di dalamnya ada kacang kenari. Beliau menatap saya dan berkata, saya pernah baca di suatu tempat katanya ini bagus untuk otak dan bentuknya juga mirip otak. Kalimat itu melekat di benak saya bukan hanya karena itu benar tetapi karena Pak Hartono dengan caranya yang tenang dan gigih sedang mencoba untuk melawan. Dan sains mendukungnya. Kacang kenari itu luar biasa. Mereka lebih dari sekadar camilan. Mereka adalah salah satu makanan pendukung otak paling ampuh yang ditawarkan alam. Secara struktural ya mereka menyerupai otak tetapi secara kimiawi mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Kacang kenari kaya akan asam alfa-linolenat atau ALA, sejenis asam lemak omega 3 nabati yang membantu membangun dan memelihara membran sel-sel otak. Seiring bertambahnya usia membran ini kehilangan fleksibilitasnya. Komunikasi antar neuron melambat. Ingatan menjadi kabur. Tetapi ALA membantu menjaga koneksi itu tetap kuat. Itu baru permulaan. Kacang kenari syarat dengan polifenol antioksidan kuat yang dapat melintasi sawar darah otak dan secara langsung mengurangi peradangan di jaringan saraf. Mengapa itu penting? Karena peradangan adalah pembunuh sunyi ingatan, fokus, dan kognisi. Ini adalah salah satu pendorong utama demensia dan Alzheimer. Dan tidak seperti banyak makanan lain, kacang kenari menargetkan peradangan itu langsung di sumbernya. Satu studi di Journal of Nutrition menunjukkan bahwa para lansia yang makan hanya 1,5 ons kacang kenari per hari selama 8 minggu menunjukkan peningkatan yang terukur dalam kecepatan pemrosesan informasi dan fleksibilitas mental. Ini bukan angka-angka abstrak. Itulah perbedaan antara bisa menangkap lelucon orang yang Anda cintai, mengingat hari ulang tahun, atau tetap terlibat dalam percakapan. Tapi inilah sesuatu yang tidak diketahui kebanyakan orang. Kacang kenari juga mengandung melatonin alami, hormon yang diproduksi tubuh Anda untuk mengatur tidur. Dan seiring bertambahnya usia, kadar melatonin kita menurun menyebabkan malam yang gelisah dan pemulihan yang buruk. Bagi banyak pasien lansia, saya hanya dengan menambahkan segenggam kecil kacang kenari di malam hari membantu mereka tertidur lebih cepat dan bangun dengan perasaan lebih segar. Saya biasanya merekomendasikan makan 7 hingga 9 belah kacang kenari per hari. Simpan di dalam kulkas untuk melindungi minyaknya yang rapuh yang bisa menjadi tengik jika terkena panas atau cahaya. Dan jangan khawatir dengan rasa sedikit pahit di kulitnya. Disitulah banyak antioksidannya berada. Anggap saja sebagai sedikit tendangan perlindungan di setiap gigitan. Pak Hartono masih makan kacang kenarinya setiap hari dan meskipun beliau masih sangat merindukan istrinya, beliau baru-baru ini mengatakan kepada saya bahwa ingatannya terasa lebih tajam, fokusnya lebih kuat dan rasa percaya dirinya sedikit lebih utuh. Kacang kenari tidak akan mengubah hidup Anda dalam semalam, tetapi seiring waktu mereka secara diam-diam mendukung hal paling berharga yang Anda miliki, pikiran Anda. Dan jika kacang kenari adalah makanan otak, maka kacang berikutnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa untuk tekanan darah, penglihatan, dan gula darah Anda sekaligus. Kebanyakan orang mengabaikannya, tetapi begitu Anda tahu apa yang bisa dilakukannya, Anda tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Mari kita bicarakan. 4. Kacang pistachio, pertahanan tekanan darah, penglihatan, dan diabetes. Ketika saya masih kecil, kakek saya memiliki mangkuk kayu tua di meja dapur. Setiap sore beliau akan duduk di kursi kesayangannya dengan segenggam pistachio, dengan hati-hati membukanya satu persatu. Dulu saya tidak terlalu memikirkannya, hanya kebiasaan tenang seorang pria tua. Tapi sekarang dengan semua yang kita ketahui tentang nutrisi dan penuaan, saya sadar beliau melakukan sesuatu yang sangat bijaksana. Tanpa mengetahui ilmunya, beliau sedang melindungi tekanan darah, penglihatan, dan bahkan kemampuannya untuk mengelola gula. Mangkuk pistachio itu lebih dari sekadar camilan. Itu adalah dosis pertahanan harian. Pistachio tanpa diragukan lagi adalah salah satu makanan super yang paling diremehkan untuk para lansia. Mereka sering dibayangi oleh pilihan yang lebih mencolok, tetapi apa yang kurang dalam ketenaran mereka lebih dari cukup dalam fungsi. Sebagai permulaan, mereka adalah salah satu kacang paling kaya kalium dengan sekitar 285 mg per porsi. Itu lebih banyak dari banyak buah dan sayuran.
Dan kalium sangat penting untuk menjaga tekanan darah yang sehat terutama setelah usia 60 ketika kekakuan arteri dan sensitivitas garam cenderung meningkat. Bagi lansia yang mencoba mengelola hipertensi secara alami, pistachio adalah sekutu yang cerdas dan aman. Mereka juga kaya akan dua karotenoid kuat, lutein dan zeaxanthin yang memainkan peran penting dalam kesehatan mata. Senyawa ini menumpuk di retina dan membantu menyaring cahaya biru yang berbahaya, memperlambat perkembangan degenerasi makula terkait usia. Itu bukan hal kecil. Kehilangan penglihatan adalah salah satu kondisi yang paling ditakuti di kalangan lansia dan pistachio memberikan dukungan yang lembut dan konsisten untuk menjaga dunia Anda tetap tajam dan berwarna. Namun mungkin yang paling penting, pistachio secara mengejutkan sangat membantu dalam pengaturan gula darah. Dengan sekitar 3 gram serat per ons dan indeks glikemik yang rendah secara alami, mereka membantu memperlambat pencernaan, mengurangi lonjakan gula setelah makan dan menjaga kadar insulin tetap stabil. Bagi jutaan lansia yang berurusan dengan diabetes atau pradiabetes, menambahkan segenggam pistachio setiap hari secara diam-diam dapat membuat perbedaan nyata, terutama ketika menggantikan camilan olahan yang lebih manis. Ada juga manfaat perilaku yang patut disebutkan. Ketika Anda makan pistachio dengan cangkangnya, tindakan mengupasnya memperlambat kecepatan makan Anda. Itu memberi tubuh Anda lebih banyak waktu untuk merasakan kenyang sehingga lebih mudah untuk menghindari makan berlebihan. Ditambah lagi cangkang kosong berfungsi sebagai isyarat visual, membantu Anda melacak berapa banyak yang sudah Anda makan tanpa harus menghitung kalori atau menggunakan gelas ukur. Ini mengubah ngemil menjadi ritual yang menenangkan dan penuh kesadaran. Saya biasanya merekomendasikan sekitar 1 ons per hari atau kurang lebih 49 butir pistachio. Varietas tanpa garam atau sedikit garam adalah yang terbaik. Dan jika Anda menderita radang sendi atau kekuatan tangan terbatas, carilah yang sudah terbuka secara alami untuk mempermudah pengupasan. Pistachio menawarkan kombinasi langka kepadatan nutrisi, rasa dan manfaat terapeutik. Mereka mendukung jantung, mata, gula darah dan rasa kendali Anda atas tubuh Anda. Tapi begini masalahnya. Sementara keempat kacang ini dapat meningkatkan kesehatan Anda setelah usia 60, ada kacang-kacang lain yang dapat secara diam-diam meruntuhkannya. Kacang-kacangan yang terlihat tidak berbahaya bahkan sehat tetapi sebenarnya memicu peradangan, meningkatkan tekanan darah, mengganggu kerja obat-obatan dan berkontribusi pada kabut otak. Anda berhak tahu apa saja itu. Dan di bagian selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat kacang mana yang harus dihindari dan mengapa mereka mungkin lebih banyak mendatangkan kerugian daripada kebaikan. Tetaplah bersama saya. Disinilah kebenarannya menjadi mengejutkan. Bagian 2, 4 kacang berbahaya yang harus dihindari. 1. Kacang tanah bom waktu peradangan. Saya tidak akan pernah lupa hari ketika Pak Guntur datang ke kantor saya. Usia 72 tahun, seorang veteran yang bangga dan seorang pria yang bangga menjaga dirinya tetap aktif. Tetapi belakangan ini katanya ada sesuatu yang terasa aneh. Sendi-sendinya terasa lebih sakit dari biasanya. Beliau lelah sepanjang waktu dan tekanan darahnya merangkak naik meskipun tidak ada perubahan besar pada gaya hidupnya. Saat kami berbicara tentang kebiasaan sehari-harinya, satu hal menonjol. Beliau ngemil kacang tanah hampir setiap hari. Itu sehat kan, dok, tanyanya. Momen itu mengingatkan saya betapa banyaknya kebingungan yang masih ada seputar makanan yang kita anggap tidak berbahaya, terutama kacang tanah. Kenyataannya adalah kacang tanah bukanlah kacang-kacangan sejati. Mereka adalah polong-polongan yang tumbuh di bawah tanah. Dan satu detail itu membuat perbedaan besar. Karena cara tumbuhnya, kacang tanah sangat rentan terhadap jamur dan secara spesifik terhadap racun yang disebut aflatoksin. Jamur ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda lihat atau cium. Tidak terlihat, tidak berasa, tetapi seiring waktu dapat menumpuk di dalam tubuh, merusak hati, melemahkan sistem kekebalan tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker tertentu. Para lansia yang sistem detoksifikasinya secara alami melambat seiring bertambahnya usia sangat rentan terhadap ancaman tak kasat mata semacam ini. Tapi itu bukan satu-satunya kekhawatiran. Bahkan tanpa alergi, kacang tanah dapat memicu respons peradangan pada banyak orang. Peradangan kronis yang samar-samar yang memengaruhi sendi, jantung dan bahkan otak. Peradangan semacam itu tidak terasa jelas. Tidak muncul dalam semalam tetapi terakumulasi secara perlahan dan diam-diam berkontribusi pada kambuhnya radang sendi, kabut mental dan stres kardiovaskular. Bagi lansia yang sudah menghadapi kekakuan dan kelelahan, kacang tanah bisa menjadi bahan bakar di balik api dan kebanyakan tidak menyadarinya. Lalu ada masalah garam. Sebagian besar kacang tanah komersial dipanggang dan digarami terkadang secara berlebihan.
Bagi lansia yang mengelola tekanan darah tinggi yang merupakan lebih dari 60% orang dewasa di atas 65 tahun, tambahan natrium ini hanya memperburuk masalah. Tambahkan lagi minyak terhidrogenasi dan gula yang sering ditemukan dalam selai kacang komersial dan Anda telah mengubah camilan sederhana menjadi dosis bahaya harian. Bahkan selai kacang alami pun tidak luput. Kacang tanah memiliki kandungan asam lemak omega 6 yang tinggi yang dapat mengganggu keseimbangan omega 3 dan omega 6 yang rapuh di tubuh Anda, faktor kunci dalam mengendalikan peradangan. Ketidakseimbangan itu saja dapat menyabotase sirkulasi, memperburuk ingatan dan menurunkan ketahanan tubuh secara keseluruhan pada tubuh yang menua. Dan jika Anda mengonsumsi obat-obatan seperti pengencer darah, kacang tanah mengandung senyawa yang dapat mengganggu penyerapannya, terutama vitamin K. Ini membuat manajemen pengobatan menjadi lebih rumit dari yang sudah ada bagi banyak lansia yang harus mengelola beberapa resep sekaligus. Sekarang saya tidak mengatakan semua orang perlu panik jika sesekali makan kacang tanah. Tetapi jika Anda berusia di atas 60 tahun dan memakannya secara teratur, inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali secara serius. Ada alternatif yang lebih aman dan lebih mendukung yang memberikan kerenyahan yang sama memuaskannya tanpa risiko peradangan dan racun. Dan bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa kacang berikutnya dalam daftar kita tidak hanya meningkatkan gula darah Anda tetapi juga dapat meningkatkan risiko batu ginjal, mengganggu pencernaan dan bahkan menyebabkan episode tersedak yang berbahaya pada lansia? Ini adalah salah satu camilan paling populer yang menipu di luar sana. Mari kita lihat lebih dekat. 2. Kacang mete mede perangkap gula darah dan batu ginjal. Beberapa tahun yang lalu saya memiliki seorang pasien bernama Ibu Liana. Beliau berusia 70 tahun, penuh kehangatan dan tawa dan gemar membuat kue untuk cucu-cucunya. Ketika beliau datang mengeluhkan kelelahan, ketidaknyamanan perut, dan lonjakan tak terduga dalam gula darahnya, kami menelusuri kebiasaannya. Yang mengejutkan saya, kacang mete muncul berulang kali tidak hanya sebagai camilannya tetapi dalam masakannya, smoothie-nya, bahkan dalam granola bar sehat yang selalu ada di tasnya. Ini bagus untuk kesehatan kan, Dok? Tanyanya dengan senyum penuh harap. Momen itu membekas karena mengingatkan saya betapa mudahnya pilihan yang bermaksud baik bisa menjadi bumerang seiring bertambahnya usia. Kacang mete itu rumit. Mereka memakai kostum camilan sehat. Tekstur lembut, rasa ringan sering ditemukan di toko makanan sehat. Tapi di bawah permukaannya, kacang mete membawa risiko yang jarang didengar oleh kebanyakan orang, terutama para lansia. Pertama, mari kita bicara tentang gula darah. Kacang mete memiliki kandungan karbohidrat yang relatif tinggi untuk sejenis kacang, sekitar 9 gram per ons, dan efek glikemik yang cukup besar. Artinya mereka dapat menyebabkan gula darah Anda melonjak lebih cepat dari yang Anda duga. Bagi 25% lansia yang sudah didiagnosis menderita diabetes dan 48% yang dianggap pradiabetes, lonjakan-lonjakan kecil itu akan terakumulasi dan kerusakannya seringkali tidak terasa. Anda tidak merasakannya terjadi sampai konsekuensinya muncul kemudian dalam bentuk kelelahan kabut otak atau memburuknya kadar glukosa. Pada pemeriksaan berikutnya, kacang mete juga syarat dengan sesuatu yang disebut oksalat. Ini adalah senyawa alami yang mengikat kalsium di usus Anda, membuat tubuh Anda lebih sulit menyerap mineral penting ini. Dan bagi lansia yang sudah berisiko lebih tinggi untuk osteoporosis dan kekurangan kalsium, ini menjadi masalah. Lebih buruk lagi, oksalat dapat menumpuk di dalam tubuh dan berkontribusi pada pembentukan batu ginjal, suatu kondisi menyakitkan yang menjadi lebih umum dan lebih berbahaya seiring bertambahnya usia. Ada risiko lain yang diabaikan banyak orang, terutama mereka yang mengalami kesulitan menelan yang umum terjadi pada lansia. Kacang mete halus, melengkung, dan secara mengejutkan mudah teraspirasi atau masuk ke saluran napas. Faktanya di antara semua jenis kacang mete termasuk yang paling sering terlibat dalam insiden tersedak. Tekstur lembut yang terasa begitu nyaman itu juga bisa menjadi bahaya yang tersembunyi. Dan terakhir, ada masalah pemrosesan. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa kacang mete dalam keadaan mentahnya beracun. Mereka mengandung urusiol, zat kimia yang sama yang ditemukan pada tanaman jelatang beracun. Untuk membuatnya aman, mereka harus diproses secara intensif, dikukus, dimasak, dikupas. Tetapi dalam proses itu banyak nutrisi alaminya yang hilang. Yang tersisa adalah kacang yang rasanya enak tetapi tidak banyak mendukung kesehatan Anda dan dalam beberapa kasus justru membahayakan. Itulah mengapa saya merekomendasikan para lansia untuk menukar kacang mete dengan alternatif yang lebih aman dan lebih fungsional seperti almond atau kenari. 3. Kacang macadamia penambah berat badan diam-diam.
Saya pernah memiliki pasien bernama Pak Karta, seorang pensiunan insinyur berusia akhir 60-an. Pikirannya tajam, selera humornya bagus dan sangat disiplin dengan rutinitasnya. Tetapi selama beberapa bulan berat badan Pak Karta mulai bertambah secara bertahap samar-samar, tekanan darahnya merangkak naik dan beliau sering merasa lesu setelah makan. Ketika kami duduk untuk meninjau dietnya, beliau tertawa dan berkata, "Ya dok, saya tidak makan banyak makanan tidak sehat, tapi saya memang memanjakan diri dengan beberapa butir kacang macadamia setiap malam. Katanya bagus untuk jantung kan." Saat itulah saya tahu kami harus bicara. Kacang macadamia itu mewah. Rasanya yang kaya seperti mentega dan teksturnya yang halus membuatnya terasa memanjakan seperti suguhan sehat yang sempurna. Dan mereka sering dipasarkan seperti itu terutama di kalangan makanan sehat kelas atas. Tetapi yang tidak disadari kebanyakan orang terutama saat kita semakin tua adalah bahwa macadamia mengemas jumlah lemak dan kalori yang sangat besar dalam setiap gigitannya. Hanya 1 ons nyaris segenggam mengandung hampir 200 kalori dan 22 gram lemak. Bagi seseorang di atas 60 tahun yang metabolismenya secara alami telah melambat, dan yang mungkin sudah kurang aktif secara fisik, itu akan cepat menumpuk. Anda mengonsumsi beban kalori dari sebuah porsi makan kecil tanpa merasa kenyang. Itulah yang saya sebut penambahan berat badan diam-diam. Ia menyelinap tanpa Anda sadari. Tidak ada makan berlebihan, tidak ada makanan manis, hanya peningkatan yang lambat dan stabil yang menjadi sulit untuk dibalikkan. Tapi ini bukan hanya tentang berat badan. Macadamia juga merupakan salah satu kacang dengan kandungan lemak jenuh tertinggi sekitar 3 gram per ons. Itulah jenis lemak yang dapat meningkatkan kolesterol LDL dan memberikan lebih banyak tekanan pada jantung yang menua. Bagi lansia yang sudah mengelola masalah kolesterol atau tekanan darah, jenis lemak ini tidak hanya tidak membantu tetapi juga dapat secara diam-diam menggagalkan kemajuan Anda. Lalu ada masalah kandung empedu. Banyak lansia mengalami batu empedu dan bahkan tidak mengetahuinya. Mereka mungkin merasakan kembung atau ketidaknyamanan sesekali setelah makan, tetapi tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Kacang macadamia karena kandungan lemaknya yang sangat tinggi dapat memicu batu-batu ini bergerak, menyebabkan serangan menyakitkan yang bisa berakhir dengan kunjungan darurat atau bahkan operasi. Saya telah melihatnya terjadi lebih dari sekali dan seringkali orang tersebut tidak tahu masalahnya sedang menumpuk di dalam diri mereka. Dan jangan lupakan kesehatan mulut. Kacang macadamia padat dan keras. Bagi lansia dengan gigi palsu, jembatan mahkota gigi atau gigi sensitif, mengunyahnya bisa berisiko. Saya punya pasien yang merusak gigi palsunya karena kacang ini yang mengakibatkan kunjungan ke dokter gigi yang mahal dan menyakitkan. Saya selalu mengatakan ini kepada pasien saya, macadamia mungkin terasa seperti kemewahan kecil, tetapi mereka membawa harga yang mahal, harga yang menyelinap perlahan lalu menetap untuk jangka panjang. Ada kacang lain yang menawarkan kepuasan tanpa beban itu. Tetapi sementara macadamia mungkin membebani Anda, kacang berikutnya dalam daftar kita adalah sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Ukurannya kecil, berminyak dan sering luput dari perhatian. Tetapi ia dapat mengganggu kerja obat-obatan, memicu gangguan rasa yang aneh dan bahkan menyebabkan penurunan berat badan yang berbahaya pada lansia. Kebanyakan orang tidak tahu betapa bermasalahnya kacang ini. Mari kita bicarakan. 4. Kacang pinus pengganggu obat-obatan. Beberapa tahun yang lalu saya memiliki seorang pasien bernama Ibu Ratna. Beliau berusia 74 tahun, bijaksana dan sangat teliti dengan kesehatannya. Beliau mencatat obat-obatannya berjalan setiap hari dan suka bereksperimen dengan resep baru. Suatu hari beliau datang ke kantor saya dengan keluhan aneh. "Dokter Siti," katanya, "semuanya terasa seperti logam. Bahkan air putih rasanya aneh. Ini sudah berlangsung selama berminggu-minggu. Awalnya kami memeriksa obat-obatan pencernaan hidrasi tetapi tidak ada yang menonjol. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang baru saja ditambahkan ke dalam dietnya, saus pesto buatan sendiri yang kaya akan kacang pinus. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Kacang pinus mungkin kecil tetapi bagi lansia mereka dapat menyebabkan masalah yang sangat besar. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi pada Ibu Ratna. Beliau mengalami apa yang dikenal sebagai pin mouth, yaitu gangguan rasa pahit dan logam yang bisa bertahan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu setelah makan jenis kacang pinus tertentu. Ini tidak berbahaya, tetapi inilah masalah tersembunyinya ketika makanan dan air tiba-tiba terasa tidak enak. Banyak lansia secara tidak sadar makan dan minum lebih sedikit. Dan bagi seseorang yang sudah berisiko mengalami penurunan berat badan yang tidak disengaja, atau dehidrasi, efek samping yang tampaknya
kecil ini dapat menyebabkan konsekuensi serius, kelemahan, kekurangan nutrisi, bahkan rawat inap di rumah sakit. Rasa lebih penting dari yang disadari orang terutama di usia senja. Tapi masalah kacang pinus tidak berhenti di situ. Salah satu kekhawatiran terbesar dengan kacang ini adalah potensinya untuk mengganggu obat-obatan umum. Kacang pinus mengandung senyawa spesifik yang dapat mengubah cara obat di metabolisme di hati. Ini termasuk obat untuk tekanan darah, kolesterol, dan suasana hati, 3 kelas obat yang paling sering diresepkan untuk lansia. Risikonya efektivitas obat berkurang atau efek samping yang tidak terduga. Dan sebagian besar lansia tidak pernah diperingatkan tentang interaksi ini karena masih kurang dipahami oleh banyak dokter. Ada juga masalah peradangan. Kacang pinus tinggi akan lemak tak jenuh ganda yang rapuh dan rentan terhadap oksidasi, terutama jika kacang tersebut disimpan dengan tidak benar atau terlalu lama di rak. Begitu teroksidasi, lemak ini justru dapat meningkatkan peradangan bukan menguranginya. Bagi seseorang yang mengelola radang sendi, nyeri sendi, atau kondisi peradangan seperti sindrom metabolik, ini hanya akan memperburuk keadaan. Dan karena kacang pinus begitu sering dicampurkan ke dalam saus atau dipanggang dalam masakan, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang mengonsumsinya. Kekhawatiran lain yang saya lihat lebih dari sekali pada pasien lansia saya adalah risiko aspirasi. Kacang pinus kecil, licin, dan dapat dengan mudah terhirup secara tidak sengaja, terutama oleh mereka yang menggunakan obat yang menyebabkan mulut kering yang sangat umum terjadi setelah usia 60. Gabungkan itu dengan perubahan refleks menelan terkait usia dan Anda mendapatkan bahaya tersedap yang tersembunyi. Karena semua alasan ini, saya mendesak para lansia untuk menghindari kacang pinus sama sekali. Ada banyak alternatif yang menawarkan rasa dan lemak sehat tanpa risiko-risiko ini. Makanan seharusnya menyehatkan dan melindungi, bukan mempersulit atau membahayakan. Sekarang Anda telah belajar kacang mana yang harus dimakan dan mana yang harus dihindari. Tapi apa artinya semua ini bagi kehidupan sehari-hari Anda, energi Anda, ingatan Anda, jantung Anda, dan bahkan keintiman Anda? Dalam pesan terakhir, saya akan membantu Anda menghubungkan titik-titik ini dan menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan kecil ini dapat menciptakan perubahan besar. Karena di usia Anda tidak pernah ada kata terlambat untuk menulis ulang kisah kesehatan Anda, satu gigitan pada satu waktu. Musik latar yang menginspirasi mulai diputar. Pesan terakhir, dokter, Anda tidak pernah terlalu tua untuk mengubah apa yang penting. Ketika saya merenungkan semua tahun yang saya habiskan duduk di hadapan pria dan wanita berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, saya menyadari sesuatu yang kuat. Penuaan tidak menghancurkan kita. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali dari waktu ke waktu yang akan membangun atau justru menggerogoti kita secara diam-diam. Dan makanan, terutama sesuatu yang sekecil dan tampaknya tidak berbahaya seperti segenggam kacang, seringkali menjadi pusat dari kisah itu. Hari ini kita membahas 8 jenis kacang. 4 yang saya yakini setiap lansia harus makan setiap hari: kacang Brazil, almond, kenari, dan pistachio. Bukan karena sedang tren, bukan karena dijual di rak makanan sehat yang mewah, tetapi karena mereka bekerja. Mereka mendukung tiroid dan testosteron Anda, memperkuat tulang dan otak Anda, meningkatkan kualitas tidur Anda, melindungi jantung Anda, dan membantu Anda merasa memegang kendali atas kesehatan Anda lagi. Kemudian kita melihat 4 lainnya: kacang tanah, mete, macadamia, dan pinus, yang secara diam-diam melakukan hal sebaliknya, menyebabkan peradangan, mengganggu pengobatan, melonjakkan gula darah, berkontribusi pada penambahan berat badan, atau bahkan penurunan berat badan dengan cara yang salah. Sebagian besar dari mereka dipasarkan sebagai makanan sehat atau setidaknya tidak berbahaya. Tetapi setelah usia 60, tubuh Anda berubah. Apa yang dulu memberi Anda energi mungkin sekarang membuat Anda lesu. Apa yang dulu mudah dicerna mungkin sekarang memicu masalah yang bahkan tidak Anda sadari terhubung dengan makanan Anda. Dan saya ingin mengatakan sesuatu dengan jelas di sini. Bukan sebagai seorang dokter, tetapi sebagai seseorang yang telah menyaksikan orang-orang yang saya sayangi berjuang dalam diam. Anda tidak rusak. Anda tidak terlalu tua. Kesehatan Anda bukanlah perjuangan yang sia-sia. Tubuh yang Anda bangunkan hari ini masih mendengarkan. Ia masih berubah. Dan ia masih merespons, terkadang dengan cara yang luar biasa, terhadap pilihan-pilihan kecil dan konsisten yang Anda buat. Saya telah melihatnya pada pria yang menukar kacang tanah dengan pistachio dan berhasil menurunkan tekanan darahnya tanpa menambahkan satu pun obat baru. Pada wanita yang makan 1 butir kacang Brazil sehari dan akhirnya merasakan energinya kembali.
Pada pasangan suami istri yang mulai ngemil kacang kenari di malam hari dan menyadari bahwa mereka berdua bisa tidur nyenyak sepanjang malam untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ini bukan keajaiban. Ini adalah biologi. Ini adalah tubuh Anda yang melakukan apa yang seharusnya dilakukannya ketika Anda memberinya bahan bakar yang tepat. Jadi saat Anda berjalan ke dapur besok pagi atau melewati lorong camilan di supermarket minggu ini, berhentilah sejenak. Ingat kembali apa yang telah Anda pelajari di sini. Pilihlah dengan bijak. Anda tidak perlu sempurna. Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus, tetapi pilihlah satu hal dan teruslah memilihnya. Begitulah perubahan dimulai. Karena ini bukan hanya tentang angka kolesterol atau grafik tekanan darah. Ini tentang bangun tidur dengan perasaan mantap di kaki Anda, mengingat nama tetangga yang mampir memiliki energi untuk berjalan, tertawa untuk bergandengan tangan sedikit lebih lama. Ini tentang tetap berada dalam permainan, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional, mental dan intim. Saya Dr. Siti Nurhayati dan saya ingin Anda mengingat ini: Anda tidak terlalu tua untuk merasa kuat lagi. Anda tidak terlalu jauh untuk mendapatkan kembali energi, kejernihan pikiran dan kepercayaan diri Anda. Anda hanya perlu memberikan tubuh Anda hal-hal yang benar, dan ia akan menyambut Anda lebih dari separuh jalan. Mulailah dengan kacang-kacangan. Biarkan itu menjadi sinyal pertama bagi tubuh Anda dan bagi diri Anda sendiri bahwa Anda siap untuk kembali berjaya.